Kalau tak ada, saya lanjutkan bab at-tadbir. Tadbir ini budak yang merdeka sepeninggal tuannya. Kita baca di kitab kita, wa man qala li 'abdihi idza mittu fa anta hurrun fa huwa mudabbar. Kalau ada seseorang yang punya budak, bilang kepada budaknya, kamu sepeninggal saya, kalau aku sudah meninggal nanti, kamu merdeka. Maka budak seperti ini namanya mudabbar. Apa maknanya? Kalau tuan itu meninggal nanti, otomatis budak tadi langsung merdeka, tanpa perlu syarat, tanpa perlu ada akad, tanpa perlu ada jual beli, otomatis. Itu budak mudabbar yang seperti itu. Jika ada budak semasa tuannya hidup, dia bilang, kamu fulan, kalau aku meninggal nanti, kamu merdeka. Jadi digantungkan kemerdekaan dia dengan meninggalnya tuan. Itu namanya budak mudabbar. Ini budak mudabbar. So nanti ada lagi umul wala, macam-macam. Ada kitabah nanti. Ada berapa istilah untuk budaknya. Fahuwa mudabbarun ya'tiku ba'da wafatihi min thuluthih. Budak tadi merdeka, dan dia merupakan bagian sepertiga dari harta tuan yang telah merdeka tadi. Artinya dianggap dia bagian daripada harta tuan tadi yang boleh diwasiatkan sepertiga dari hartanya. Kan orang kalau berwasiat itu maksimal boleh sepertiga aja. Budak tadi dianggap bagian dari sepertiga. Karena kata Nabi, kalau seandainya kita punya harta dijadikan warisan untuk anak keturunan kita, itu jauh lebih baik daripada harta itu menjadi wasiat dan anak keturunan lalu nanti susah meminta-minta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu dipahami dengan baik bahwa kalau seseorang meninggal, harta yang dia tinggalkan semuanya menjadi warisan. Tapi bila dia wasiatkan hartanya sebagian, wasiat itu tak bisa menjadi bagian dari warisan. Maka kita perlu tahu ada satu namanya hibah. Hibah ini pemberian di masa hidup. Nah, ini rumah ini untuk kamu. Nah, ini tanah ini untuk kamu. Nah, ini sawah ini, pabrik ini untuk kamu. Jika diberikan semasa hidup, diterima oleh anak, apalagi punya akad, ini hibah. Meninggal orang yang memberikan tadi, itu tak bisa diwariskan. Itu masing-masing anak punya sesuai dengan pemberian orang tuanya. Tak bisa ditarik dan dijadikan warisan. Dua, wasiat. Wasiat ini diberikan semasa hidup, tapi pemberiannya setelah mati. Harta saya yang depan masjid tuh, ruko yang 4 tuh, kalau saya meninggal nanti, tolong kasih ke Pak Imam satu, tolong kasih ke si Yoga satu, ke Pak Imam satu, siapa satu? Pokoknya bagi 4 tuh, pandang satu. Bila perpindahan haknya itu setelah meninggal, tapi diberikan semasa hidup, ini wasiat namanya. Berapa boleh ditunaikan? Jika dia maksimal sepertiga dari total harta. Kalau lebih dari sepertiga maksudnya tak boleh. Maksimal cuma boleh sepertiga dari total harta. Jika ruko yang 4 itu cuma 1/6 harta, itu boleh kasih. Maksimal sepertiga, lebih sepertiga boleh dimasukkan. Yang ketiga baru ada warisan. Warisan adalah harta yang berpindah kepada ahli waris secara otomatis setelah meninggalnya orang yang punya harta. Ini tidak perlu akad, tidak perlu perintah. Ini otomatis langsung pindah kepada anak, kepada istri, kepada siapa saja yang hidup setelah kita meninggal sebagai warisan. Orang yang penerimanya sudah jelas dalam Quran dan hadis.
Itu disebut dengan dawil furud, itu disebut dengan asabah. Jadi mesti tahu tiga ini, ada hibah, ada wasiat, ada warisan. Nah, budak tadi itu adalah ketika dia meninggal bagian dari wasiatnya, sepertiga dari hartanya yang ditinggalkan. Jadi boleh diterapkan dan harus diterapkan. Kemudian wa yajuzu lahu ayabi'ahu fi hali hayatihi wa yaqulu tadbiru. Tapi kalau tuannya berubah pikiran semasa dia hidup, tak jadilah kejadikan ke budak mudabbar, dijualnya budak tadi, itu boleh batal tadbirnya. Saya ulang, kalau tadi dia sampai budak tuannya meninggal, dia tak dimerdekakan, maka dia otomatis merdeka jika tuannya meninggal. Kasus yang kedua, tuannya masih hidup, budak dia masih hidup. Semasa tuannya masih hidup ini, tidak jadi dia berikan hak kemerdekaan, tapi dia jual. Kalau dia jual, boleh tuan tadi menjual dan batal hak tadbir bagi budak. Nanti di tuan yang baru bagaimana? Hak tuan yang baru. Mau dikasih kemerdekaan atau janji kemerdekaan atau tidak? Kalau tidak, ya berarti nasibnya budak terus. Jadi tidak karena dijadikan budak mudabbar, tuannya tak boleh lagi menjual. Boleh menjual dengan syarat dia masih hidup. Tapi kalau dia mati, anak keturunan tak boleh menjual. Otomatis dia jadi orang merdeka. Wa hukmul mudabbar fi hali ayati sayyidi ka hukmil abdil qinni. Dan hukum budak mudabbar semasa hidup tuannya sama dengan budak yang lain, budak yang utuh yang lainnya. Itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. Oh, budak ingin segera merdeka sehingga dibunuhnya tuannya, atau anak karena bapaknya kaya, ini bapak lama betul mati ini, kapanlah aku mewarisi, kata dia, dibunuhnya bapak dia. Di antara sebab seseorang tak boleh menerima warisan adalah al-qatlu, membunuh orang yang menjadi sebab warisan tadi. Membunuh boleh. Makanya dalam kaidah usul fikih, man istajala syai'an uqiba bihirmani. Siapa saja orang terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, justru dia terhalang mendapat apa yang diharapkan tadi. Kan waktunya dia dapat kalau orang tuanya meninggal, berapa warisan? Budak tadi merdeka kalau tuannya mati. Sebelum tuan mati dari bunuh dulu, justru tak dapat apa yang dia harapkan. Gitu dah. Siapa? Budak dari anak tuan tadi, atau siapa pewaris dari tuan tadi. Kecuali tuan tadi tak ada budak lagi, tak ada lagi keluarga, maka nanti bisa kembali kepada Baitul Mal umat Islam nanti. Budak itu kan harta. Budak itu badannya orang tapi nilainya harta. Gitu. Nah, saya tambah sedikit. Kalau seandainya budak itu dia hidup, tuannya juga hidup, dibunuh orang, atau ada hal-hal yang terjadi kriminal, kemudian bisa diambil ganti rugi dari kriminal terhadap budak tadi, tuannya masih boleh menerima. Kenapa? Karena budak tadi cuma punya hak merdeka setelah tuannya meninggal. Segala sesuatu dia dapat upah, dia dapat uang, ada terjadi kriminal terhadap dia, kemudian ada ganti rugi, itu balik kepada tuan selama tuan masih hidup. Sudah?